Orang berani itu fisirri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani, saudara-saudara. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang-orang rendah bisa mengalahkan orang-orang tinggi hanya karena permainan analogi, permainan logika, permainan sejarah, permainan asumsi, permainan diksi, permainan narasi. Orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara, orang-orang Sumatera yang keturunan para orang-orang mulia di masa lalu bisa merasa rendah diri terhadap orang-orang miskin yang datang ke negeri kita Nusantara untuk mencari makan dengan cara mereka merubah sejarah-sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu kembali di channel Mar27. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video, yaitu baru-baru ini Bahar Smith atau Bahar bin Smith menanggapi tentang terkait masalah nasab kembali, ya teman-teman ya. Jadi Bahar Smith ini masih merasa sombong ya bahwasannya, dan masih menganggap dirinya itu adalah sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ini padahal teman-teman ya, padahal nasab klan Ba'alawi itu sudah dibongkar habis-habisan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Namun ya, bagaimana ya ini tanggapan Bahar bin Smith ini ketika nasabnya itu dibongkar, dan bahkan ketika ceramah ya, yaitu dari klan Ba'alawi ini sekarang ini banyak dipermalukan oleh kaum muslimin, teman-teman, yaitu tentang terkait dongeng-dongeng hurufatnya ini. Tapi Bahar Smith ini masih saja yaitu keras kepala ya. Bahar Smith ini masih saja keras kepala dan ingin ngotot ya, diakui sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, oke teman-teman, seperti apa videonya kita simak yang berikut ini. Orang berani itu fisirri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani, saudara-saudara. Makanya Habib Bahar, kenapa kok nggak mau bahas begal nasab? Aduh, begal nasab. Udah malas saya bahas begal nasab. Kenapa, saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara. Bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini termasuk keras kepala ya, teman-teman. Disuruh tes DNA saja nggak mau. Tapi ini yang dimaksud memenggal kepala ini siapa, teman-teman ya? Itu orang-orang kaum muslimin pribumi, yang dimana mereka itu sudah tidak lagi mempercayai bahwasanya mereka itu adalah cucu Nabi kah, yang membongkar bahwasanya mereka itu ya bukan dzurriyyat Nabi.
dengan tesis-tesisnya Kiai Madhuddin Usman Al-Bantani, mereka saja belum mampu untuk membantah yaitu tesisnya Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani. Ini berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Jadi nggak ada satupun yang bisa membantahnya teman-teman. Tapi Bahar bin Smith ini masih saja menyombongkan dirinya. Seakan-akan kita-kita ini yang menyuarakan bahwasanya mereka itu sudah terputus nasabnya, itu sebagai gonggongan, itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini ada video yang dimana Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani juga membahas tentang terkait orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka itu selalu meninggikan kelompoknya, bahkan menganggap nasabnya itu paling mulia dan merendahkan, yaitu kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Indonesia ini. Coba mari kita simak video dari Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena orang-orang rendah bisa mengalahkan orang-orang tinggi hanya karena permainan analogi, permainan logika, permainan sejarah, permainan asumsi, permainan diksi, permainan narasi. Orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara, orang-orang Sumatera yang keturunan para orang-orang mulia di masa lalu bisa merasa rendah diri terhadap orang-orang miskin yang datang ke negeri kita Nusantara untuk mencari makan dengan cara mereka merubah sejarah-sejarah kita. Kemudian dibikinlah sebuah narasi orang Jawa, orang Sumatera adalah orang-orang rendahan. Orang Jawa, orang Sumatera adalah orang-orang yang tidak punya kemuliaan. Kemuliaan ada dalam diri kami. Kemuliaan ada dalam diri keluarga kami. Semua tugas-tugas penting di masa lalu hanya dijalankan oleh keluarga kami. Semua prestasi-prestasi masa lalu hanya ada dalam keluarga kami. Kalian semua orang-orang budak, kalian semua orang-orang rendah yang kalau tidak datang kakek-kakek kami, maka kalian masih menyembah pohon-pohon Ambon. Iya, betul. Ini yang selama ini diberikan kepada masyarakat Nusantara yang agung dan mulia, sehingga timbul rasa minder di dalam diri bangsa Nusantara hari ini karena dipegat, diputus saking sejarah masa lalunya yang begitu besar. Ini di sini kita ini walaupun dari Jawa datang ke Lampung, ini bukan ngungsi, bukan. Kita ini memang orang Nusantara. Kita ini ya datang ke negeri sendiri. Orang Lampung yang asli pun merasa senang dengan orang-orang Jawa yang ada di sini. Orang Jawa yang datang ke Lampung kemudian ada di sini merasa datang ke rumah saudaranya sendiri, karena memang kita leluhurnya satu, bangsa Nusantara, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua, leluhurnya satu. Kalau di tes DNA-nya hiji. Tes DNA hasilnya akan sama karena memang kita bersaudara. Bu, udah dibagi belum kotak nasinya? Alhamdulillah. Ada orang-orang yang tidak bahagia dinas oleh Al-Quran. Coba baca dalam Al-Quran, ada orang-orang yang dinas oleh Al-Quran tidak akan bahagia. Satu, la yuflihul kafirun, la yuflihul zalimun, la yuflihus sahirun. Tidak akan bahagia orang-orang yang kafir, tidak akan bahagia orang-orang yang zalim, tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah. Menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Habib. Ini perubahan. Tidak ada dalam sejarah masa lalu. Tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang kabib-kabib berjuang untuk NKRI. Teu aya ora ono. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani tentang para Habib-Habib Ba'alawi, yang dimana mereka itu juga membelokkan sejarah teman-teman. Bahkan sejarah Indonesia juga dibelokkan. Bahkan makam-makam ya sejarahnya itu dibelokkan
dibin-yahyakan. Jadi banyak sekali teman-teman ya, sejarah-sejarah di Indonesia ini dibelokkan. Tentunya ini sudah pernah saya bahas di video-video kemarin itu ya teman-teman, tentang terkait masalah pembelokan sejarah. Bahkan pahlawan-pahlawan Indonesia ini diklaim juga yaitu dari kalangan Ba'alawi. Jadi kaum muslimin ya yang sedang dibodoh-bodohin oleh mereka. Ya ini berbahaya teman-teman ya. Kalau sudah membelokkan sejarah, nanti anak cucu kita akan ya dijadikan budak oleh mereka. Bahwasanya oh ternyata Habib-Habib ini ya berjasa ya kepada negara Indonesia. Ini gitu ya teman-teman. Bahkan mereka juga ketika berbicara, ketika berceramah, mereka itu mendoktrin, mereka itu menceritakan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini adalah para aulia, para wali-wali Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang memiliki banyak karomah, memiliki banyak keramat dan lain-lain. Tentunya ini juga sangat berbahaya sekali kepada kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin pribumi di Indonesia ini, yang dimana mereka itu selalu dicekokin kisah-kisah dusta, kisah-kisah khurafat, yaitu dari leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini bisa terbang, leluhurnya ini bisa jalan-jalan ke surga, leluhurnya ini bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu banyak sekali lah teman-teman ya. Kalau saya membahas satu persatu itu mungkin karomahnya ya katanya karomah, tapi khurafat itu banyak sekali, mungkin ribuan bahkan jutaan kali ya teman-teman. Entah itu dari mana mereka ini bisa berkata seperti itu. Kalau berbicara tentang karomah-karomah para leluhurnya, ini mereka sangat lancar sekali ya teman-teman. Bahkan seperti Maman Kacang, itu yang nggak pernah sholat karena bolong-bolong, itu cuma dikasih kertas diletakkan di bawah kepala, lalu kemudian nanti malaikat Mungkar dan Nakir ini takut, begitu teman-teman katanya ya. Dan bahkan nanti masuk surga sudah dijamin oleh Habib tersebut. Ini kan konyol ya teman-teman. Ada juga ya seorang fakih mukodam ini membentak malaikat. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi yang dibicarakan itu cerita-cerita khurafat, dusta, pembodohan kaum muslimin. Jadi bukan menambah keimanan, tapi ini malah ya kita sebagai muslimin malah dibodoh-bodohi cerita-cerita seperti itu. Cobalah sekali-kali ceramah itu yang mengisahkan kisah Rasulullah dan para sahabat Nabi misalnya. Ini malah mengisahkan yaitu dari klannya, dari leluhurnya sendiri. Ya, kan aneh teman-teman ya. Jadi ajaran dari mana kalau seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ya. Bahwasanya kita jangan sampai mau direndahkan oleh golongan ini, yang selalu meninggikan ya nasabnya paling mulia lah, padahal orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasab, bukan karena harta kekayaan maupun jabatan dan lain-lainnya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Maret27. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.